macam-macam cara pengambilan pesugihan itu. Ada yang dibuat sakit dulu, ada yang langsung kena kecelakaan. Kalau yang sakit dulu itu saripati tubuhnya itu digerogoti, diambil. Setelah meninggal kemudian sukmanya dijadikan budak. Kan yo kasihan yo Mbah, tidak tahu apa-apa jadi kayak gitu. Ya karena mereka sudah memakan jerih. Terus gini Mbah, terus katanya tadi kan dijadikan budak-budaknya. Kalau di alam gaib itu kalau jadi budak itu terus ngapain Mbah di sana itu Mbah? Menjadi pelayan pada iblis. Tuhan-tuhan dari kepala pesugihan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita, tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel kita Padepokan Putra Bengawan dengan cara menonton, meng-like, men-subscribe, komen, dan meng-share. Atas kebaikan sedulur-sedulur semua, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan sedulur semua dengan dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan, dan jika ada yang sakit mudah-mudahan semua penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan yang sebenar-benar sembuh dan tidak kambuh lagi. Amin. Yang lagi susah masalah ekonomi, mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sosok gaib. Kenapa di akhir zaman ini tentang perbuatan kemusyrikan mulai dibuka atau ditampakkan secara terang-terangan, tempat-tempat pesugihan-pesugihan malah dipublikasikan dan diberitahu tata caranya, ditunjukkan juru kuncinya. Oleh sebab itu kita tim mau mengungkap sebenarnya itu ada apa. Tidak usah banyak lebar untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Mohon sedulur doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halangan sedikit apapun. Amin. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh Mas Dul, senior di Padepokan Putra Bengawan, yang selama ini sudah membantu untuk bikin channel-channel sebagai mediator yang kontribusinya luar biasa. Ya mohon doanya sedulur, mudah-mudahan Mas Dul selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberi kelancaran sebagai bagaimana urusannya. Amin. Diberikan rezeki yang melimpah agar bisa untuk berjuang di jalannya Allah. Amin. Dan selalu diberikan wawasan. Amin. Agar bisa membuat konten setiap hari. Amin. Terima kasih doanya. Monggo kita mulai proses mediumisasinya. Sudah siap Mas Dul? Insya Allah siap. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dibantu semua anak dengan Tuhan Allah. Halo semua. Dibantu roh dan sukma bersaja sesatnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesosok gaib yang bisa menjelaskan
Kenapa tempat-tempat pesugihan atau tempat maksiat dibuka terang-terangan? Tertarik dalam Sallallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku dan tadi bisa sinkron energinya menyelesaikan tubuh mediator dan tidak berefek kepada jasad mediator. Kita suara terbuka, bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar. Allah. Dengan siapa ini? Pandoro. Pandoro. Sampean sosok apa sampean? Ular naga. Ular naga. Sampean itu dari golongan Jin. jin. Sampean dari mana? Gunung Kawi. Gunung Kawi. Kok bisa hadir di sini? Bagaimana prosesnya tadi? Tadi ada golongan cahaya yang menarik saya melesat masuk ke dalam jasad ini. Sampean sudah muslim belum? Belum. Sampean ada tugas enggak? Ada tugas dari beliau. Berarti belum boleh dimuslimkan ya? Mohon maaf, sampean saya hadirkan di sini merasa terganggu tidak? Ya sebentar saja, tidak apa-apa. Yo secukupnya. Ada perlu apa sampean memanggil saya? Ya sebelum kita ngobrol-ngobrol saya suguhin makanan dan minuman dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya menghadirkan makanan minuman beserta rokok sesuai dengan selera makhluk ini. Allah. Semuanya. Monggo, Mbah. Dinikmati hidangannya dulu. Saya juga tak rokokan ya, Mbah ya. Oke, Pak. Nikmat ya, Mbah. Sampai tadi dari Gunung Kawi. Sampai itu ada tugas apa Mbak sampai? Menjaga sesuatu. Menjaga sesuatu yang berharga. Yeah. Ini Mbah, saya mau bertanya. Mohon maaf jika pertanyaan saya itu agak sensitif Mbah. Ini kenapa ya Mbah? Kok lihat di media-media itu terkadang tempat-tempat pesugihan itu kok malah dieksplor, ditunjukkan dengan gamblang, ditunjukkan juru kuncinya dengan mudahnya, tata caranya itu sebenarnya ada apa toh Mbah? Iblis zaman sekarang ini mulai mempromosikan eksistensinya, jalannya untuk menjadi para pengikutnya. Iblis sekarang terbuka tata cara jalan untuk menuju menjadi pengikutnya, itu jalannya dibuka lebar seluas-luasnya. Kok bisa? Melalui bisikan-bisikan yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Lah emangnya kok dengan terbuka dengan mudahnya iblis masuk di dalam tubuh manusia, manusianya itu kok bisa dengan mudahnya itu kenapa Mbah? Karena iman mereka sekarang itu sudah sangat lemah sekali. Ibadah hanya ada di jasadnya saja, tidak bisa merasuk sampai ke dalam kolbunya. Makanya mudah tergoda oleh golongan-golongan iblis. Berarti memang itu juga ada
maksud dari golongan iblis itu membisik-bisiki manusia untuk membuka seperti itu dengan mudahnya, itu biar manusia itu mudah tergelincir ke situ ya Mbak? Iya, untuk mempromosikan usaha mereka. Nah, emang di akhir zaman ini manusia itu banyak yang hidup sengsara toh Mbak? Banyak sekali. Itu Sekarang ini kan zamannya larang pangan. Sulitnya mencari pekerjaan. Apa-apa mulai mahal. Keberkahan tanaman sudah berkurang. Makanya banyak manusia zaman sekarang ini yang mencari jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang instan. Lah sampean itu kan posisinya di Gunung Kawi Mbah. Jadi orang-orang kalau pas waktu ritual-ritual yang dipelanjakan oleh iblis di situ itu sampean itu tidak membantu supaya tidak melakukan maksiat seperti itu toh Mbah? Ayah ada tugas tersendiri. Lah sampean itu apa tidak merasa terusik kalau ada orang-orang seperti itu Mbah? Biarkan itu jalan mereka sendiri. Di kitab suci kan sudah jelas-jelas ada larangannya. Allah sudah memerintahkan di dalam Al-Quran. Gimana? Harusnya mereka ya sudah bisa berpikir, sudah mempelajari, sudah memahami apa yang diajarkan oleh ajaran agamanya. Tapi kenyataannya mereka tidak mau memahaminya. Ajaran-ajaran dari kitab suci maupun tidak mau mengamalkannya. Itu memang kalau zaman sekarang itu kok susah masalah pangan, masalah pekerjaan, itu apa juga ada campur tangan dari golongan iblis Bah untuk ibaratnya menjerumuskan manusia dengan digoda dengan kesusahan rezeki itu tadi Bah? Ya sebenarnya masalah rezeki susah itu dari orangnya itu sendiri. Di dalam ajaran agama kan sudah banyak sekali tata cara kiat-kiat untuk melancarkan rezeki kan sudah banyak melalui sedekah-sedekah dan juga zikir-zikir rezeki dan yang lainnya yang diajarkan oleh ajaran agama. Tetapi kenyataannya ya mereka tidak bersabar untuk itu. Mereka ingin secepatnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu kalau orang-orang sampai sudah tergoda, tergelincir di dalam perbuatan seperti itu Mbah, itu sebenarnya di dalam manusia itu sebenarnya ada sesuatu yang diambil dari sosok makhluk itu tidak Mbah? Ya, sukmanya ya ada yang diambil juga. Orang kalau sudah tergelincir dalam pesugihan itu, ada juga yang menumbalkan keluarganya. Tapi suatu saat nanti juga dirinya sendiri juga yang akan menjadi tumbalnya. Kan sampean sosok gaib Mbah, jadi kan setidaknya juga tahu kalau orang yang ditumbalkan, yang tidak tahu apa-apa, ditumbalkan itu gimana Mbah? Kalau di alam sana itu gimana Mbah? Ya mereka akan menjadi budaknya juga. Kan maksud saya gini Mbah, kan tidak tahu apa-apa. Ya mereka kan juga memakan apa yang dimakan dari misalnya orang tuanya ataupun kakeknya. Walaupun tidak tahu apa-apa, ya seperti itu Mbah. Sudah ada perjanjian gaib tersendiri sampai beberapa turunan. Ya karena mereka sudah memakan daripada jerih. Nah terus hasil itu kekayaan itu tadi. Itu sebagian roh sukmanya atau semuanya Mbah ya, yang jadi korban tumbal itu? Jasadnya juga ada sari-sari makanan yang diambil, sari-sari tubuh yang diambil juga. Kalau setelah meninggal ya roh sukmanya ditawan. Banyak sekali. Berbeda macam-macam cara pengambilan pesugihan itu. Ada yang dibuat sakit dulu, ada yang langsung kena kecelakaan. Kalau yang sakit dulu itu saripati tubuhnya itu digerogoti, diambil. Setelah meninggal kemudian roh sukmanya dijadikan budaknya.
Kan yo kasihan ya Mbah, tidak tahu apa-apa jadi kayak gitu. Ya karena mereka sudah memakan dari jerih Terus gini Mbah, kekayaan. terus katanya tadi kan dijadikan budak-budaknya. Kalau di alam gaib itu kalau jadi budak itu terus ngapain Mbah di sana itu Mbah? Menjadi pelayan daripada iblis-iblis, Heeh. tuan-tuan dari kepala pesugihan itu. Nah, melayani dengan gimana Mbah Ya caranya? seperti mendirikan bangunan kerajaan iblis. Heeh. Menjadi kodam pesugihan itu sendiri juga iya. Heeh. Membersihkan kotoran-kotoran dari iblis. Heeh. Nah, terus kalau sudah Disiksa juga. di alam seperti itu makan tidak Mbah itu? Tidak dikasih makan. Heeh. Ya paling dikasih makan kotoran-kotoran itu, mau tidak mau cuma itu adanya. Sangat sengsara sekali. Jangan sekali-kali kalian mempunyai pesugihan. Itu kan yang menjadi korban Mbah. Lah terus pelakunya Mbah, pelakunya itu terus gimana Mbah? Ya sama saja, tapi mendapatkan adab yang sangat pedih sekali. Itu Karena taubatnya ya tidak bisa diterima. Heeh. Karena sudah menyekutukan Allah. Jadi anu Mbah, termasuk carane hukumannya itu lebih berat yang mencari pesugihan daripada Ya tumbal. jelas. Karena dia itu punya mendapatkan dosa yang besar, yaitu menyekutukan Allah. Heeh. Lah itu gini Mbah, trik-trik iblis itu tadi, cara memenuhi nafsu-nafsu manusia yang mencari pesugihan dengan kaya itu, sebenarnya iblis itu gimana caranya Mbah untuk memberikan atau menyukupi nafsu-nafsu manusia yang pengen kaya itu, dengan cara gimana cara iblis itu Mbah? Ya diberikan harta kekayaan. Ya yo, itu caranya gimana itu cara iblis mengasih harta kekayaan itu? Ya macam-macam tergantung pesugihannya. Kalau pesugihannya babi ngepet, ya iblis itu memberikan anak buahnya siluman babi ngepet untuk diberikan kepada juru kunci pesugihan itu. Lalu kemudian diberikan kepada yang meminta, kemudian mengikuti orang tersebut, kemudian mencuri uang-uang dari ya orang-orang yang dikehendakinya untuk dicuri. Itu kalau babi ngepet. Tuyul beda lagi. Banyak macamnya. Nah kalau katanya orang-orang tua dulu pernah bercerita Mbah, kalau orang yang punya pesugihan buta hijau itu kok di rumah itu ada kamar khusus dan ada katanya apa Mbah? Ungkal batu yang diikat itu sebenarnya gimana Mbah? Itu adalah manifestasi wujud nyata daripada wadah buta hijau tadi. Dari sejaman dahulu itu ada cerita orang itu ngarit ke sawah, kemudian menemukan ungkal. Kemudian ungkal itu dimasukkan ke dalam karung mencari rumput. Setelah di perjalanan menuju ke rumah, rumputnya itu hanya separuh karung. Tapi semakin berat, semakin berat, semakin berat. Ternyata setelah sampai di rumah, orang tuanya kaget. Jangan kamu bawa ungkal tersebut ke rumah, kembalikan ke sana ke sawah. Karena ternyata itu adalah manifestasi dari wujud wadah buta hijau itu tadi. Lah kalau dari wujud utama sebagai wadah buta hijau tadi, seandainya orang yang tidak tahu terus diambil itu juga berefek tidak? Ya tetap nanti akan dimasuki dalam mimpinya. Berwujud orang yang sangat tampan ataupun sangat cantik, diiming-imingi kekayaan. Kalau mau menuruti apa yang disarankan. Jadi gini Mbah, orang yang melakukan praktek pesugihan itu ibadahnya, sholatnya itu tidak diterima ya Mbah? Tidak akan pernah diterima. Lah kenapa Mbah? Karena dia menuhankan
Berarti menyekutukan Allah. makhluk lain. Ya, sudah menyekutukan Allah. Dan itu termasuk tidak diampuni oleh Allah ya, Tidak Mbah? akan diampuni dosa-dosanya. Hmm. Dosa syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Mm-mm. Lah itu seandainya Mbah dengan alasan ataupun hujah-hujah yang lain-lain katanya kan ya cukup pelakunya saja, keluarganya itu jangan dilibatkan. Itu sebenarnya gimana Mbah? Penipuan. Oh, penipuan. Itu hanya tipu daya daripada juru kunci pesugihan tersebut. Yang sudah dibisik-bisiki oleh bangsa-bangsa iblis. Katanya pesugihan putih tanpa tumbal. Ada kan itu. Tetap saja ada tumbalnya. Walaupun ibaratnya ditipu manusia itu ya Mbak. Ya jelas-jelas itu ditipu. Di kemudian hari juga tetap ada tumbalnya. Seperti penglaris dagangan. Itu bukan pesugihan, hanya penglaris. Tetap saja ada tumbalnya juga di kemudian hari. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Tidak ada yang gratis berhubungan dengan makhluk gaib. Mohon maaf Mbah, sampean kok malah menyinggung masalah pelaris. Ini sampai yang menyinggung loh Mbah. Sebenarnya itu di dalam pelaris dagangan itu sebenarnya itu ada campur tangan dari bangsa sampean toh. Jelas sekali. Walaupun itu yang dipakai itu adalah doa-doa ataupun raja-raja yang katanya itu putih. Jangan ketawa Mbah, saya jadi serem loh. Budaya mereka itu sangat luar biasa. Gimana Mbah? Ya pakai ayat-ayat, potongan ayat-ayat suci dicentelkan di tempat usaha untuk menolak bangsa-bangsa gaib. Itu kan sudah melenceng. Yang namanya ayat suci Al-Quran itu untuk dibaca dan diamalkan. Niatnya ibadah lillahi ta'ala. Kok malah buat tujuan yang lain. Yang bisa menolak bala, mengusir jin itu dan dari bantuan malaikat-malaikat Allah. Kalau kita itu bisa berdoa dengan ibadah yang benar, maka akan yang membantu golongan-golongan yang ditugaskan oleh Allah dari golongan malaikat. Tetapi kan mereka niatnya itu melenceng, menggunakan potongan-potongan ayat suci raja-raja itu tadi untuk mengusir mereka, untuk mendatangkan rezeki. Jadi walaupun kita itu niat melenceng pakai ayat-ayat suci itu, kalau niatan kita itu sudah melenceng dari bangsa sampean itu juga mensusup di situ ya. Mereka yang masuk mempunyai celah karena tidak lillahi ta'ala, hanya menuruti keinginan nafsu mereka. Walaupun dengan dalih-dalih bahwa ini doa-doa ini memang seperti ini tuh hanya ditipu iblis saja ya. Ya benar sekali. Lah untuk memberi pemahaman orang-orang yang memakai pelaris agar tidak tersesat dari iblis itu gimana Mbak? Ya beribadah yang benar. Di dalam bagaimana saya itu belum muslim, mau menjelaskannya sebenarnya susah. Ya sampean walaupun belum muslim kan itu ada alasan Mbak. Tetapi kalau pemahaman tuh mempunyai toh sampean ya sok gaib kok. Ya kalau kalian nekat mencari pesugihan ya itu tadi ruginya itu dunia akhirat sebenarnya. Kamu terlihat kaya tapi ada kontraknya, hanya sekian tahun, sekian puluhan tahun juga, nanti juga miskin lagi. Ngasih tumbal nanti ya ada kontraknya berapa tahun, nanti harus memperbarui tumbalnya lagi, kamu rugi. Oh berarti semakin masuk di dalam pesugihan itu Mbah. Berarti iblis itu semakin lebih garangnya untuk menghabisi terus ya Mbah? Iya, tidak ada habisnya. Minta terus dan minta terus. Nanti kalau tidak ngasih jadi miskin lagi. Jadi miskin lagi. Ya itu mereka sangat. Berarti kita pelaku pesugihan itu melakukan dosa lagi. Iya terus seperti itu. Sampai kontraknya habis ya Mbak? Ya karena iblis itu kan sudah berjanji untuk menggoda manusia. Bagaimana caranya?
mendapatkan teman pijakan di neraka itu sebanyak-banyaknya. Kan terkadang ada mbah yang sudah mencari pesugihan tetapi waktu sholat ya sholat, waktu sodako ya sodako, itu gimana mbah? Ya dilihat sholatnya juga. Sholat kalau hanya sholat lahiriah, tidak dibarengi dengan secara batiniah yang dinamakan syariat dan hakikat, ya tidak akan tersambung, tidak akan amal ibadahnya itu bisa naik ke langit. Berarti tertolak mbah amal ya ibadahnya? Jelas tertolak. Berarti terkadang sholatnya itu hanya untuk tameng atau ya untuk pandangan manusia saja. Sebenarnya itu tidak akan mungkin orang punya sugihan itu sholat. Pesugihannya pasti kepanasan, larangnya. Kamu tahu dari mana orang punya pesugihan sholatnya 5 waktu bisa rajin? Tidak ada, tidak pernah ada itu. Ya saya yang tidak tahu mbah, wong saya ora mudeng pesugihan. Makanya saya kasih tahu. Ya iya. Kalau kamu pernah melihat, ya kebetulan pas dia itu biar terlihat orang. Kalau boleh tahu mbah, saja. Kalau boleh tahu mbah, bocoran dikit mbah, tapi rahasia ya Ki. Bocoran rahasia. Orang mempunyai pesugihan itu ada ciri-cirinya enggak mbah? Tapi rahasia mbah. Ada orang mbah. Ya untuk pembelajaran. Ini rahasia loh mbak. Kita berdua ya mbak. Ya itu kan banyak orang, teman-temanmu di sini juga banyak. Ya saya tutup dengan izin. Tutup. Ya tetap bisa mendengar. Yo wangkal mbak. Ya untuk pembelajaran manusia saja. Ya. Gimana mbak? Ya tapi tidak 100% benar. Aku ora percaya kok mbak. Kalau pesugihan tuyul, biasanya orang itu keliling. Orang sepertinya kelihatan nganggur, tapi banyak keliling-keliling desa ke pasar-pasar, tangannya di belakang dan mencurigakan. Oh mencurigakan toh? Tidak ada maksud apa-apa. Tengok. Ya kadang-kadang membeli. Ya intinya mencurigakan, tapi juga kita itu tidak boleh berprasangka buruk. Ya takutnya itu ya menjadi fitnah. Kebetulan yang kita duga itu salah. Terus yang kalau secara ciri-ciri zahir itu ya sebenarnya susah sih sebenarnya. Susah ya? Ya susah juga. Seperti orang nganggur, tapi kok tiba-tiba itu kaya, beli mobil, beli motor, ternyata usaha di rumah itu melalui internet. Misalnya punya YouTube, kan tidak kelihatan bekerja tapi tiba-tiba jadi kaya. Ya ternyata kan teknologi zaman sekarang itu kan canggih. Iya mbak, terkadang banyak tetangganya itu tahunya pengangguran. Jualan online. Nah itu kan tidak terlihat seperti orang bekerja, seperti pengangguran tetapi kok kaya. Berprasangka buruk ya mbak ya. Ya makanya itu sekarang itu susah membedakan. Beda zaman dahulu beda. Kalau zaman dahulu bisa sangat terlihat sekali. Jelas-jelas orang tidak pernah keluar rumah, jarang-jarang, tidak punya usaha, tidak punya sawah, kok tiba-tiba kaya. Tapi kan ya bisa saja tambah dapat warisan. Ya pasti tetangganya juga mendengar kalau dapat warisan. Orang wong tanggane atau mbah. Kamu itu agak-agak ngeyel. Kamu tidak merasakan menjadi orang zaman dulu. Tapi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya mbah ya. Ya enggak apa-apa karena tidak tahu itu. Kan kebanyakan orang sekarang itu ngeyel mbah. Ya, saya ini loh mbah contohnya. Ya kalau ngeyel untuk kebaikannya enggak apa-apa. Oh iya. Mbah, kan saya tuh sebenarnya penasaran sudah lama mbah. Sosok api itu makan tidak mbah asli nih mbah? Ya makan, kalau nggak makan ya tidak bisa hidup. Makannya apa mbah? Kalau pas puasa nggak makan. Iya, kalau puasa batal loh kalau makan. Itu makannya apa mbah? Saya itu penasaran dari dulu. Ya tergantung macam-macam goibnya itu apa. Ya kalau sampean makannya apa mbah? Kalau yang jelek-jelek itu seperti bangkai, bau-bau aroma dari bangkai. Kalau yang wujudnya agak-agak bagus seperti orang cantik itu ya dari bunga-bunga. Ya kalau jin-jin muslim itu makannya apa mbak? Dari sari-sari bunga, dari zikir juga ada. Dari amal ibadahnya juga. Jadi dari amal ibadah zikir itu bisa untuk makan? Ya itu konsumsi, asumsi.
tubuhnya, kan tubuh gaib seperti sampean itu. Zikir kan makanan rohani sampean. Sama seperti gaib juga. Tapi juga ada makanan-makanan di alam kami itu seperti di alam manusia itu kan juga ada. Seperti tumbuh-tumbuhan. Kemungkinan saya itu juga mewakili para netizen, Mbah. Mbah. Bentar loh, Mbah. Ini kan produk-produk yang sudah di asma beliau. Sahyanur Cairwana. Gelang itu. Gelang sama tasbih ini. Kalau pandangan sampai ini gimana, Mbah? Silau sekali. Silau sekali. Ini sebenarnya ada apa tuh, Mbah? Ada golongan cahaya yang ada di situ. Ini kalau di manusia itu sebenarnya itu menurut sampean itu untuk apa, Mbah? Banyak sekali fungsinya. Sebagai benteng daripada bangsa-bangsa kami yang masih fasik dari iblis siluman yang mau masuk mengganggu ke dalam jasad manusia. Berarti bentengi dari golongan sampean yang masih fasik-fasik itu kalau dengan produk-produk beliau itu merasa kepanasan dan silau ya, Mbak? Iya kan, kepanasan bisa terbakar. Walaupun nampaknya hanya biasa, tetapi kalau di pandangan secara gaib ini bercahaya ya, sangat percaya, terang sekali. Ini nyata, Mbah, untuk benteng golongan-golongan sampai yang fasik itu? Ya bisa dibuktikan. Berarti ini tidak omong kosong ya? Ya itu nanti bisa dimasukkan golongan fasik ke dalam tubuh ini, kemudian ditempelkan. Kalau saya itu sudah bertugas walaupun belum muslim, tetapi juga sudah diberi ajaran. Tapi saya tidak kepanasan. Terima kasih ya, Mbah, atas sama-sama wawasan yang perlu disampaikan kepada manusia. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya, Mbah. Ya, semoga. Sebelum sampean undur diri, pesan-pesan apa yang disampaikan kepada sedulur-sedulur yang belum terlanjur jegur di pesugihan, Mbah? Ya jangan sekali-kali kamu itu mencari pesugihan. Pekerja yang halal, yang berkah. Walaupun hasilmu tidak banyak, kamu bukan orang yang kaya harta benda, tetapi kamu harus kaya akan sedekah, kaya amal ibadah. Itu adalah kunci dunia akhirat, insya Allah, yang bisa membukakan pintu-pintu rezekimu di dunia ini, dan kamu juga mendapatkan bekal di akhirat nanti daripada amal-amal sedekahmu. Tidak usah punya cita-cita menjadi orang yang kaya raya dipandang orang kaya. Kamu terlihat biasa saja, tidak apa-apa, tetapi di langit kamu punya derajat yang tinggi sebagai orang yang gemar bersedekah. Yes, terima kasih ya, Mbah. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat kepada sedulur yang lainnya, Mbah ya. Sampean undur diri, lanjutkan tugas sampean. Nanti kalau terlalu lama jadi tidak bagus, Mbah. Iya, kasihan yang menggantikan posisi saya. Terima kasih ya, Mbah. Kalau ada salahnya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mbah. Selamat malam. Saya mohon undur diri. Monggo, Mbah. Keluar dengan halus ya, Mbah ya. Berserta efek negatifnya di bawah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sosok gaib yang berwujud naga yang berada di Gunung Kawi. Banyak yang disampaikan beliau untuk nasihat-nasihat, petuah-petuah yang disampaikan kepada kita semua, bahwa mencari pesugihan untuk memperkaya itu tidak diridhai Allah, karena semua itu adalah perbuatan musyrik yang sangat dimurkai oleh Allah. Dan sebenarnya kita mencari pesugihan itu cuma tipuan. Kalau kaya itu ya tidak ada keberkahan, nanti hanya akan timbul kesengsaraan sampai turun temurun. Monggo kuatkan iman dan takwa, memohon kepada Allah
dilindungi dari bisikan-bisikan iblis, agar kita tidak terjerumus di dalam perbuatan musyrik, perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah. Dan mohon maaf, saya tekankan sedulur, apa yang dikatakan sesuatu gaib yang di dalam tubuh mediator ini tadi, jangan 100% dipercaya, karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Ambil sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan lebih-lebihnya mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah, tambah iman dan takwa. Jika kita tim Padepokan Putra Bengawan banyak kekurangan kesalahan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi